Jalan Raya Bogor atau juga disebut sebagai Jalan Raya Jakarta Depok Bogor adalah sebuah nama jalan nasional yang menghubungkan DKI Jakarta, Depok hingga Bogor. Sebelum ada jalan tol Jagorawi, orang-orang yang menuju Bogor atau menuju Jakarta dari Bogor melewati jalan ini. Jalan ini merupakan bagian dari Jalan Raya Pos, atau lebih dikenal sebagai Jalan Raya Anyer Panarukan, yang dibangun masa pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Jalan sepanjang 45 km ini bahkan melewati 2 provinsi, 3 kota madya, serta 1 kabupaten yakni Jakarta Timur, Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Sejarah. Pada masa Daendels memimpin, ia membangun benteng di daerah Mester yang dipenuhi pohon jati dan sekarang menjadi bagian dari Jatinegara. Dari benteng itu, ia membangun jalan yang lurus hingga Kota Bogor yang ada Istana Gubernur Jenderal di tengahnya. Sekarang Istana Bogor. Ik. Gouverner-Generaal Willem Herman Daendels. Ga een weg aan leggen van Buitenzorg naar Batavia. Oké meneer, we zullen het W bevelen uitvoeren. Den cool. Pada masa itu, Jakarta dan Bogor dihubungkan dengan Sungai Ciliwung. Ciliwung merupakan sungai yang sibuk, orang dari selatan membawa dagangan ke pelabuhan di utara, dan sebaliknya, di beberapa tempat masihlah rimba, sementara di tempat lain adalah jurang yang dalam, namun airnya sangat jernih. Oleh Daendels, jalan utama ini dibangun menyusuri kali irigasi dan memotong hutan jati di Kramat Jati, tempat Datuk Tenggara bertahan dan dimakamkan. Dengan begitu fungsi Sungai Ciliwung sedikit digantikan dan pelan-pelan sebatas menjadi tempat berwisata orang masa dulu. Ayo kalian kerja battle. Seterusnya, membelah Cimanggis. Dulu di daerah Cisalak, kira-kira KM30 terdapat pangkalan kuda yang berfungsi untuk mengganti kuda-kuda setelah perjalanan jauh dari Batavia. Pangkalan kuda ini hilang perlahan setelah orang mengganti dengan kendaraan bermotor. Sedikit ke arah selatan dari pangkalan kuda tersebut, terdapat simpangan jalan makadam yang mengarah ke pedesaan di kawasan Gunung Putri hingga Jonggong. Mendekati daerah Tapos, jalan ini dibangun bersisian dengan Setu Jati Jajar dan situs makam Ki Langkap Kahwidatu, pembangun daerah Cilangkap. Rute ini, sejak zaman Mataram dan Demak memang menjadi rute utama dari Sunda Kelapa menuju Pajajaran. Jalan ini sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Betul tuan, jalan ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran berkuasa. Baiklah jika begitu, bangun jalan ini sebagus-bagusnya. Anak buah Daendels melaporkan bahwa jalan yang dia akan bangun sudah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran yang pernah berdiri di daerah Bogor. Mel di General, het blik dat die weg die we aanleggen el bestaat sinds die tij van het Pajajaran Koning Creek. Het is go dat dit ons work beach het on leggen van de weg van Buitenzorg naar Batavia vergemeklikt. Jalan ini terus dibangun Daendels membelah hutan di kawasan Cibinong hingga berakhir di Jambu 2 km 44 hingga 45 saat ini. Ia bersambung lurus hingga Gadok dan di utara bersambung dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani di Cililitan hingga Cawang. Orang tua zaman dulu menyebut jalan ini dengan Jalan Raya Jakarta. Versi lain mengatakan, Jalan Raya Bogor juga mencakup Jalan Raya Pasar Minggu hingga Jalan Margonda di Depok. Namun ini kurang bisa diterima, besar kemungkinan Daendels juga membangun cabang jalan ini. Hingga ada rute alternatif menuju pedesaan di Pondok Terongkala itu yang merupakan pemukiman lama. Sir General, die weg die wij hebben aangelegd van Buitenzorg naar Batavia is voltooid. Ja, je work geeft me jesh volvarning. Ik vind het echt leuk. Ik kom terugop het on leggen van wegen en dit gebied van Nederlands en do. Saat ini, sesuai keputusan pemerintah Indonesia, jalan ini ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional yang sebelumnya hanya jalan lintas provinsi. Bagi warga Jabodetabek, hampir semuanya tahu akan jalan ini, terkecuali warga luar daerah yang baru tinggal di Jabodetabek. Itulah asal-usul jalan raya pertama di Indonesia. Buat sahabat jangan lupa subscribe, sukai, dan share.
Sampai jumpa.